hasil pikiran, dengan hasil kebudayaan, bahkan terbentuk dalam banyak kekayaan Nusantara yang sampai saat ini mungkin belum semuanya tereksplor. Jadi ya salah satunya yang kami tahu di daerah pesisir selatan itu memang kampung halaman kami. Di situ ada batik tanah liat, memang khas dari pesisir selatan yang memang sampai hari ini tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi oleh karena itu kami kira inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait produk-produk hasil kebudayaan bisa menjadi pemasukan juga untuk UMKM kita, kekayaan daerah kita, dan kami kira optimalisasi bagaimana kita mempromosikan produk-produk dalam negeri kita tentunya. Setidaknya untuk pasar dalam negeri dulu lah. Sampai satu hari kita bisa membanggakan hasil karya anak negeri, khususnya dari pesisir selatan, batik tanah liat, itu ke mancanegara. Jadi ya pesisir selatan di Sumatera Barat ya juga banyak batik. Jadi batik bukan hanya di Jawa sebenarnya. Bahkan di daerah lain di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada, dan di Indonesia bagian timur juga ada. Jadi kami kira perlu ya sebuah inisiatif untuk terus mencari informasi, mempromosikan mungkin lewat perpustakaan nasional atau lewat apapun itu institusi yang digunakan. Yang pasti penyampaian ilmu-ilmu soal hasil karya anak bangsa harus terus kita galakkan. Iya. Makasih. Terkait dengan G20 yang ini sedang Jokowi kan sekarang lagi galain UMKM banget. Ya. Kita kemarin lihat di Instagram Edo ada ini expose itu, makanya kakak udah ini kita ini Edo gitu. Ya sebenarnya G20 itu kan adalah presidensi yang pada tahun ini diamanahkan kepada Indonesia. Di mana membawa beberapa agenda-agenda besar. Salah satunya juga soal inklusif dalam keuangan, energi yang berkelanjutan, demokratisasi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kami kira Indonesia perlu menunjukkan bahwa menjadi presidensi G20 bukan hanya soal ekonomi saja gitu. Dalam artian bukan hanya soal memastikan setiap negara 20 ini untung saja, tapi bagaimana kita memastikan Indonesia sebagai host dari G20 yang insya Allah akan diadakan di Bali pada akhir tahun ini, itu akan mampu menunjukkan bahwa Indonesia memang beda. Negara dengan banyak orang, banyak pulau, banyak hasil karya, banyak hasil-hasil karya anak bangsa yang juga akan dipamerkan di G20 nanti. Mudah-mudahan salah satunya dari Sumatera Barat, dari batik tanah liat, dan dengan didukung oleh institusi-institusi negara juga seperti Perpusnas, mungkin juga museum-museum nasional atau kementerian-kementerian yang kami kira bisa disinergiskan agar bisa menunjukkan bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 itu memang beda. Pesan khusus Edo kepada penulis-penulis yang terkait UMKM ini kan, penulis itu kan dia memang butuh butuh research seperti ini. Nah, mungkin ada pesan khusus Edo kepada penulis pemula seperti kita. Kemarin kita sudah tulis tentang undang payung. Alhamdulillah sudah ada penghargaan dari Perpusnas tahun 2021. Nah, 2022 ini kita tertarik ini batik tanah liat itu. Ya, kami kira kerja penulisan itu kan kerja literasi dan kerja amal jariah ya dalam agama kami ya, bahwa itu akan selalu ditulis sebagai sebuah upaya yang akan terus berkelanjutan. Jadi kita nggak usah ngomong jauh-jauh sustainability ABCD gitu. Jadi kita nulis saja sebenarnya. Dan itu akan menjadi abadi dalam bentuk buah pikir yang kami kira tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Jadi untuk teman-teman penulis, jangan awardnya yang jadi tujuan gitu, jangan hibahnya yang jadi targetan gitu. Tapi bagaimana karya kita dibikin bagus, yang bagus pasti menang lah udah. Yang bagus itu pasti menang. Jadi bikin semaksimal mungkin, karena bisa jadi yang menikmati itu bukan kita saja, tapi anak cucu kita. Dan apalagi kalau berbicara soal UMKM ini kan kadang-kadang menjadi bahan kampanye, tapi kadang-kadang tidak pernah diseriusi. Jadi ya kami kira banyak juga pegiat UMKM yang mungkin kekurangan sumber ilmu pengetahuan, kekurangan sumber literasi. Jadi ya harapannya dari tulisan-tulisan dari kawan-kawan penulis bikin itu bisa mengubah keadaan. Sukses semua untuk teman-teman. Baik, Bapak hadirin yang berbahagia, tentunya sampai kita di
tiada pernah aku lupakan bisikanmu, suaramu merdu merayu menggoda. Dan tanpalah raut wajahmu selalu kubayang. Bimbinglah orang tanya, tapi tersenyum tak semarang. Berjuta rasa, ada rindu bila tak jumpa. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu akan setia. Kemarilah, oh sayangku, jangan kau jauh-jauh dariku. Menyatulah bersamaku dalam irama yang syahdu. Senyumanmu tiada pernah aku rasakan. Bisikanmu, suaramu merdu merayu menggoda. Jatuh cinta berjuta rasa, ada rindu bila tak jumpa. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu ku kan setia. Jatuh cinta berjuta rasa, bagaimana mesra berdua. Jatuh cinta berjuta rasa, ingin selalu mesra berdua. Bersamamu aku bahagia, kepadamu ku kan setia. Mengapa hatiku kini goyang sendiri. Tak ingin aku berkawan lagi selain denganmu. Sejak pertama bertemu, hatiku mulai resah. Gelisah menyapa rindu yang menggoda di hatiku ini. Kali ini terjadi pada diriku, seakan ku raih nuansa kasih yang pasti darimu. Apakah semua ini yang dinamakan cinta? Ataukah semua ini karena aku kasmaran? Bagaimanakah cara aku untuk menghindarinya? Ataukah mungkin aku telah jatuh cinta? Entah mengapa hatiku kini ku ingin sendiri. Tak ingin aku berkawan lagi.
Bagaimanakah cara aku untuk menghindarinya? Ataukah mungkin aku telah jatuh cinta? Iya, kasmaran dari albumnya Ika Mawarni bersama Mbak Bella. Terima kasih. Sama-sama. Mau nambah lagi mungkin? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야.